harusnya dia ini chance-nya untuk kena penyakit itu tuh sudah berkurang ya karena nggak birahi. Tapi karena dia overweight, nah itu jadi meningkatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah nyampe ke klinik Kokopet teman-teman untuk minta pemeriksaan si Tom ya teman-teman ya, yang tadi malam waktu live itu nggak apa-apa, tapi tadi pagi waktu kita kasih makan sarapan itu si Tom itu kok pipisnya ada darahnya, makanya kita langsung buru-buru bawa ke klinik untuk didata dulu. Keluarnya pipis di darah. Kapan, Pak? Tadi pagi ya. Tapi tadi wis telepon dokter. Ini disuruh langsung bawa ke sini. Tak pikir kan bisa sekalian sama periksa yang lainnya toh, tapi kata dokter ini itu starter kit buat tes darah masih kurang. Jadi insya Allah Kamis semua baru di. Masih mau makan? Ini toh, kalau si Tom makannya lahap, kayak normal, cuman pipisnya lo darah. Tapi kayak ini bisa jadi kayak apa ya, bekas luka lama kayak kambuh kan sing kelindes mobil ini. Soalnya mendadak. BAB nih, tahu enggak? BAB ini normal. Selamat pagi setengah siang dokter Kori. Selamat pagi. Ya. Dokter kita. Itu anaknya dicari mah, langsung 117 orang. Dok, ditangani sekarang apa nunggu? Hah? Di kencing darah. Oh iya? Oh. Siapa? Tom. Tom? Malah guyu. Sampean iki enak. Aku tak benak niki sih, Pak. Enggak muntah, enggak apa, cuman keluarnya susah pipis tok, Dok. 4,75. Iya, stabil. Stabil, Pak. Wis. Hah? Loh, kok kelemon sebelumnya lo 57 loh, Dok. Wis 57 tak diet nih, wis diet keras sih. Tak stabilnya 46 kemarin, tapi kok naik 1,5 on. Enggak apa-apa sih. Kayak normal kan, biasa. Tadi waktu mau tak bawa ke sini kayak santai yang Dok. Kayak enggak lemes, enggak apa. Normal suhunya, Dok. Suhunya 39,4. Dari luar atau panas? Iya, kan normal kan suhunya. Dari kapan Pak mulainya ketahuan kayak gitu? Hari ini aja ya? Oh pagi. Semalam masih oke. Semalam kan aku live. Apa-apa dia? Guyonan biasa. Ini kok kerasa. SG dulu yuk. Yuk SG. Oh dicukur ya, Dok ya? Iya dong, nanti nggak tembus. Oh iya. Ini USG fungsinya ngecek apa, Dok? Oh, kita US kan dia ada keluhan pipisnya berdarah ya. Kalau pipisnya berdarah, ya dicek saluran kencingnya. Yang bisa kelihatan di USG itu kantong kencing. Oh iya. Gimana? Hah? Loh, wis tak diet nih, Ki. Beneran. Sebelumnya 57 Dok, 56 Dok. Sampai ngerti lek maem karo turu lho, Dok. Iya kayak guling ngono lek maem kayak guling. Ini bentukan kantong kencing. Iya. Kalau
ini ya, yang ini. Kalau dia ada isinya ya bulat, tapi kalau isinya sedikit ya kempes. Namanya kan kantong ya. Iya. Tuh. Nah normalnya dia harusnya warnanya kayak gini, kan isinya cairan yang jernih. Iya. Nah kalau dia kayak gini, ini kan putih nih. Iya putih. Terus tebel, harusnya dia cuma satu lapis bulat gitu aja. Berarti ini ada radang. Nah dalamnya apa? Bisa jadi ada kristal urin, ada darah. Tuh makanya dia nggak kelihatan hitam polos, ada putihnya abu-abu kayak gitu. Oh iya. Terus solusinya? Nah ini bulatnya tuh harusnya segini. Sebentar. Solusinya apa, Dok? Kalau masih bisa kencing diobati, kalau sama sekali nggak bisa, ya harusnya kateter. Oh, enggak, masih bisa kencing tapi campur ada darah. Berarti diobati. Sebentar ya. Tak foto dulu Pak. Ya, kayak santai, nggak sakit nih, Dok. Habis pipis keluar darah itu kayak santai. Ini malah turun. Ngantuk mungkin. Agak jelek sih ini Pak. Agak jelek. Maksudnya jelek? Nah, batu tuh ada yang dia bentukannya seperti pasir, yang kecil-kecil. Nah, masalahnya kita kan nggak tahu ya permukaannya itu dia halus atau kasar. Kalau kasar dan lancip itu kan bisa melukai dindingnya kantong kencing. Atau si batu itu bisa jadi nempel-nempel jadi besar di dalam. Nah, kalau itu besar ya nggak bisa keluar lewat selangnya kateter. Terus dibuka. Operasi? Iya. Terus ini kayaknya rawat jalan dulu, diobatin dulu. Kalau dari USG ini karena dia isinya sedikit ya, jadi saya nggak terlalu jelas ini gimana. Tapi ini ada bentukan yang sepertinya batunya itu cukup besar. Besar. Kalau dia hanya kristal itu nggak akan seperti ini. Tapi saya konsulkan dulu ya nanti. Ya kalau mau dicoba pengobatan dulu nggak apa-apa. 1 minggu dicoba dulu. Nanti kontrol wajib ya. Oke. Soalnya masalah tidak bisa pipis itu terlihat sepele tapi sangat bahaya. Kenapa? Pipis itu kan kotoran ya. Dia isinya macam-macam yang harus dibuang sama tubuh. Nah ketika nggak bisa dibuang karena nggak ada jalan keluarnya, ya diserap lagi naik ke ginjal, ginjalnya masalah, terus keserap lagi ke seluruh tubuh, organ-organ yang lain itu ikutan terganggu. Worst case-nya adalah meninggal. Aduh. Jadi jangan sampai, jangan terlambat. Nah penyebabnya apa? Macam-macam. Yang paling sering itu karena stres. Ya semua penyakit awalnya karena stres ya. Terus yang kedua adalah pH-nya pipis yang di dalam kantong kencing itu berubah. Yang normalnya asam itu berubah jadi basa. Sebabnya apa? Bisa karena makanan, karena hormon. Hormon bisa jadi karena birahi, tapi kan ini enggak ya, kan sudah steril. Jadi itu kita kecualikan. Bisa jadi makanan. Makanan yang kapan? Ya nggak makanan yang baru-baru ini, makanan yang dari dulu-dulu juga bisa. Kalau sudah kayak gini, ya solusinya adalah mengganti makanan dan pengobatan. Kalau memang sulit, ya jalan selanjutnya kateter. Kalau kateter tidak bisa lagi, ya harus dibuka. Kantong kencingnya kita bersihkan. Tom.
Kalau betina itu saluran pipisnya dia itu pendek dan lebar. Beda dengan yang jantan ya. Jantan kan ada penisnya. Berarti dia ada saluran yang panjang dan sempit. Nah, kalau misalnya itu ada kristal atau ada batunya membumpet di sini, ya sama sekali nggak bisa. Oh, seperti ini yang putih-putih ini, Dok ya? Ya, ini gambaran kasarnya. Nah, maksudnya kita nggak bisa memastikan ya batunya tuh yang kayak gini, yang lincip-lincip gini atau yang halus permukaannya. Nah, kalau yang gini kan ya melukai dindingnya toh. Ya sama kayak gitu. Nah, kalau pasang kateter itu kita masang selang dari sini, dari luar, dari penis ke dalam ini. Jadi ini istilahnya kita dorong lagi ke dalam, habis itu kita bilas setiap hari biar si kristalnya ini keluar. Itu sambil diobati, ada obat-obatan yang mencegah biar ini nggak terbentuk lagi, sama mengecilkan. Kalau dia besar itu kayak dipecah gitu. Ya. Penyebabnya macam-macam, bisa makanan sih yang paling sering. Kalau sekarang sih trennya ya kita nggak sebut merek ya. Makanan-makanan yang menengah ke bawah itu resiko di jantan untuk terbentuknya kristal urin itu cukup tinggi. Kasusnya banyak, apalagi di musim kawin. Ketika dia birahi itu stresnya tinggi. Jadi yang kayak gitu bisa bikin buntu. Harusnya dia ini chance-nya untuk kena penyakit itu tuh sudah berkurang ya karena nggak birahi. Tapi karena dia overweight, nah itu jadi meningkatkan lagi. Oh, jadi faktor terlalu gemuk juga bisa? Iya bisa. Kenapa ya? Karena salurannya mungkin jadi kecil ya, karena lemaknya banyak. Oh ya. Didietkan lagi berarti? Diet lagi, terus makannya ganti ya Tom. Proplan kita pakai? Nanti makanannya saya ganti untuk terapi. Urinary? Iya, urinary. Yes. Oke. Barusan selesai disuntik anti radang, anti pendarahan, dan sama anti apa, Dok? Anti radang, anti pendarahan, sama vitamin? Ya. Sekarang mau dibikinkan obat, teman-teman. Ya. Setelah itu langsung dibawa pulang biar istirahat. 5. Dok. Oh. Satunya nanti Pak Miu punya sendiri toh. Ada transfer factor. Transfer factor yang plus itu ya. Nanti kasihnya setengah tablet sehari. Setengah tablet 1 hari sekali ya. Nah, yang lainnya ini dia semuanya sifatnya suportif. Yang ini yang kausatif. Kausatif itu penyebabnya bisa bakteri, bisa jamur sebenarnya. Kita sebenarnya harus tes lebih lanjut. Tapi karena radang gitu, ya kemungkinan memang bakteri. Nah, antibiotiknya apa? Itu kan harus sesuai dengan tempatnya ya. Kalau yang Pak Miu tadi ya bisa, tapi enggak yang spesifik. Gitu. Ini minumnya 2 kali sehari. Pagi sore, yang hari ini nanti langsung sore aja. Iya, langsung sore. Nanti habisnya tanggal 8 pagi. Yang ini semua herbal. Yang ini untuk suplemen biar kantong kencingnya segera membaik. Yang ini untuk menghancurkan batu, pelancar kencingnya. Yang ini untuk anti perdarahan. Semuanya sehari 1. Yang 3 ini siang ya. Siang. Jadi habis ini dikasihkan. Oh, ini kan habis bawa pulang terus dikasihkan? Langsung dikasihkan. Tak tulisannya. Terus untuk makanannya? Untuk makanannya wajib pakai pakan terapi dulu. Mereknya sebenarnya enggak terlalu itu ya. Tapi yang bagus sih ya ini. Pakai ini ya. Urinary yang SO, urinary itu ada 2, yang care dan yang SO. Kalau untuk yang sekarang lagi sakit harusnya SO dulu. SO ini ya. Berapa lama? 3-6 bulan pertama pakainya itu. Nah, untuk mencegah baru pakai yang care. Jangan dibalik, jangan dicampur apa-apa. Ini dulu full ya. Terus untuk wet foodnya ya sama, harus yang untuk urinary. Pakan terapi yang fat diet. Oh iya. Oke. Siap dong. Dok, ini berarti si Tom langsung tak bawa pulang? Iya, pulang. Nanti kontrolnya tanggal 7 ya. Tanggal 7? Ya. Oh iya. Terima kasih, Dok.